Pernah nggak sih kalian bayangin suatu hari tagihan pinjol yang bikin kalian stres bertahun-tahun tiba-tiba hilang? Bukan karena kalian kabur, tapi karena sistem sendiri yang memutuskan. Utang kalian dihapus, kedengeran kayak mimpi kan ya? Tapi ternyata itu bukan cuma angan-angan. OJK lagi nyusun aturan baru yang bisa bikin jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan. Apapun itu, semoga kita makin kuat mental dan makin semangat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Buat kalian yang sudah kembali ke sekolah, orang tua yang mulai bekerja lagi, selamat menjalankan aktivitas ya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Teman-teman, kali ini saya akan membahas kabar yang sangat menggembirakan. Alhamdulillah ya, OJK akhirnya merancang undang-undang khusus untuk hapus tagih utang macet. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya mau kasih lihat dulu video yang dikirim ke saya nih. Ada video seorang debt collector yang nyaris dihakimi massa saat memaksa ambil barang di tengah jalan saat orang sedang mudik. Tiga pria diduga debt collector yang nyaris diamuk warga di Grobogan. Kejadian ini terjadi karena mereka memaksa menarik paksa sebuah mobil Honda Brio di Jalan Purwodadi Solo, Desa Keranggan Harjo. Pemilik mobil teriak minta tolong karena mobilnya diambil paksa. Masa pun berdatangan dan aksi nyaris ricuh. Beruntung, polisi cepat datang dan mengamankan semua pihak ke Polres Grobogan. Terlihat ya, teman-teman, semua warga melindungi si pemilik mobil. Ini contoh kalau masyarakat sekarang udah berani menghadapi tindakan sewenang-wenang seperti ini ya. Memang, kasus ini tidak langsung berhubungan dengan pinjol ya, tapi model-model penarikan seperti ini bisa saja terjadi ke siapa aja. Dan saya yakin masyarakat sekarang nggak akan diam aja ya teman-teman. Belakangan ini juga banyak teman-teman yang cerita kalau mereka didatengin DC. Tapi yang datang masih muda, sopan, bahkan tahu detail pinjamannya. Banyak yang tanya, ini DC beneran atau pihak ketiga ya kak? Nah, biasanya kalau DC-nya sopan dan datang dengan data lengkap, kemungkinan besar itu dari pihak pinjol langsung ya. Tapi kalau datang dengan data nggak jelas, langsung nagih dengan kasar, bisa jadi tuh pihak ketiga ya teman-teman. Intinya, kalau DC sopan, kita juga bisa sikapi dengan sopan ya. Kebanyakan DC sekarang juga nggak mau ribut, apalagi setelah banyak kejadian yang viral. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting. OJK tengah merancang surat edaran tentang penyelenggara P2P lending. Dalam rancangan ini akan ada aturan baru terkait pengambilan keputusan restrukturisasi utang termasuk opsi hapus tagih. Artinya apa? Ke depan, penyelenggara pinjol dan para lender, yaitu pemberi dana, bisa mengadakan rapat umum untuk menentukan apakah dana bermasalah bisa direstrukturisasi atau bahkan dihapus. Nah, hal ini dilakukan karena wewenang pengembalian keputusan tetap ada di pihak penyelenggara pinjol, bukan lender, tapi lender akan dilibatkan, terutama untuk kasus gagal bayar atau kredit macet ya. Dan menariknya, OJK menilai bahwa aturan ini juga akan menyangkut asuransi risiko gagal bayar. Jadi bukan hanya penghapusan utang, tapi dana yang disalurkan bisa ditanggung oleh asuransi tertentu jika borrower tidak membayar. Artinya teman-teman, jika aturan ini disahkan, kalian yang sudah galbay lama, yang sudah tidak mampu membayar karena kondisi ekonomi tidak perlu terus dihantui rasa takut ya. Karena ada peluang bahwa utang itu tidak perlu dilunasi jika sudah masuk klasifikasi kredit macet dan lender menyetujui dalam rapat resmi yang dilindungi aturan hukum. Dan lebih luas lagi nih ya, menunjukkan bahwa negara mulai mengatur ulang sistem pinjol agar lebih manusiawi dan adil. Jadi buat kalian yang sedang gabay, jangan panik, jangan nekat jual barang atau gade harta demi bayar utang yang kalian sendiri tahu tidak bisa dilunasi. Bisa jadi utang itu akan masuk dalam sistem penghapusan utang yang dirancang oleh OJK ini ya.
Saya akan terus update kalau rancangan se-OJK ini sudah final dan mulai diberlakukan. Nah, semoga informasi ini jadi penyemangat kalian bahwa kalian tidak sendiri dan insya Allah akan ada solusi yang adil buat semua ya. Terus perbaiki hidup, terus semangat, dan jangan biarkan tekanan dari pinjol menghancurkan masa depan kalian. Oke, gitu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.